wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Andes Syarifuddin, MM, Kepala UPT SMA Negeri 7 Jeneponto. Untuk saat ini saya sedang berhadapan dengan salah seorang calon guru penggerak Angkatan 9 yang merupakan adalah guru andalan kami yang akan melakukan wawancara. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang terhormat. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Bapak berhubungan dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kasus. Pertanyaan perdana kami, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, dilema etika. Apa yang kami lakukan? Yang pertama kami lakukan manakala menemukan yang seperti itu, yang kami pelajari pertama itu apa yang menjadi akar masalah dari persoalan itu. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu kita mengawali dulu yang mana yang lebih urgen untuk kita tangani, kemudian kita tangani yang selanjutnya. Jadi tetap lebih mengutamakan yang paling utama atau urgen. Oke, pertanyaan ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau yang selama ini kami lakukan, yang pertama itu ada pendekatan. Setelah kita adakan pendekatan, kemudian kita adakan komunikasi yang baik. Dari komunikasi itulah kemudian kami dapat menyelesaikan persoalan. Oh iya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dari sekian banyak cara yang kami lakukan, yang paling efektif itu kami lakukan adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Oh iya, jadi keluarga ya? Iya, keluargaan. Oh, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jadi masalah adalah kadang orang yang bermasalah atau yang berkasus itu kurang memahami apa sesungguhnya yang menjadi penyebab mereka bermasalah. Oh iya Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Pak? Kalau jadwal pasti kita lakukan itu. Dan untuk itu kami ingin supaya penyelesaian cepat. Maka ketika terjadi masalah, kami tangani secara langsung. Dengan sendirinya pada saat itu terjadwal apa-apa langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, di sekolah kami ada guru BK yang memang senantiasa berkoordinasi dengan kepala sekolah ketika terjadi hal-hal atau masalah yang ada di sekolah. Kemudian ada juga tim penyelesaian persoalan kekerasan yang ada di sekolah. Jadi hal-hal yang menimbulkan seperti bully dan sebagainya kami akan hindari dengan adanya tim ini. Bagus sekali Pak. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya, satu kalimat bahwa yang selama ini kami lakukan menyelesaikan persoalan adalah harus dilakukan dengan tindakan cepat dan tepat, dan tentunya dalam penyelesaian masalah itu semuanya dilakukan secara kekeluargaan sehingga timbulnya masalah ke depan semakin dapat kami kurangi dan kami hindari. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Cuma itu pertanyaan dari saya. Semoga dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini dapat terselesaikan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriani Abdullah, Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 4 Jeneponto.
Baiklah, saya akan berbicara dengan Pak Sanai tentang dilema etika. Terima kasih banyak Bu. Jadi tugas saya adalah mewawancarai Ibu mengenai sebuah keputusan yang dimana keputusan itu berpihak kepada siswa atau murid. Adapun item pertanyaan Ibu yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi kalau saya melihat dalam mengidentifikasi apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral, saya melihat permasalahannya. Jika permasalahannya tersebut berada pada posisi benar-benar, maka itu adalah dilema etika. Namun jika permasalahannya tersebut benar salah, maka itu berada pada posisi bujukan moral. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya selalu mengutamakan rasa peduli, Pak. Itu yang saya lihat, rasa peduli, dengan tidak merugikan siapapun. Namun permasalahan tersebut dapat selesai dengan baik. Oh iya. Berikutnya Bu, pertanyaan lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama mengidentifikasi masalah dulu, kemudian saya mengajak yang mengalami permasalahan, kemudian menentukan langkah penyelesaian terbaik dari masalah yang ada. Iya. Lanjut lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif jika keputusan tersebut tidak menimbulkan permasalahan atau yang biasa dikatakan win-win solution. Iya, win-win solution. Lanjut lagi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu begini, pada saat pengambilan keputusan kan kadang ada beberapa teman yang tidak sepakat, tidak sepakat dengan keputusan yang kita ambil, sehingga kita perlu memberikan pemahaman kepada teman tersebut. Saya kasih contoh Pak, ada beberapa ada kejadian yang terjadi di sekolah saya ini Pak, tentang dilema etika. Ada anak yang bermasalah, saya mungkin bisa jelaskan Pak ya. Anak ini sudah kelas 3 Pak. Anak sudah kelas 3, akan tetapi dia melakukan pelanggaran. Kemudian tetapi di satu pihak anak tersebut tidak bersalah sebenarnya, hanya karena temannya ini yang duluan sehingga dianggap bersalah. Nah di posisi ini saya merasa ini dilema etika. Di satu pihak dia sudah kelas 3 juga, kemudian di satu pihak lagi dia tidak bersalah sebenarnya, tetapi karena hanya pengaruh temannya. Kemudian saya berbincang-bincang dengan teman, lokasi kesiswaan, dengan guru-guru, bagaimana langkah yang terbaik, sehingga saya mengambil keputusan bahwa anak ini kan ada beberapa teman mengatakan dikeluarkan saja, tapi saya bilang jangan. Saya bilang kasihan, saya selalu berasa peduli. Kasihan anak ini sudah kelas 3, tinggal 1 bulan lagi mau belajar. Jadi saya hanya memberikan konsekuensi. Anak ini misalnya saya berikan konsekuensi, anak ini harus datang jam 7.00 dalam 1 bulan itu. Jadi maksudnya saya tidak mau merugikan siapapun Pak. Iya itu. Betul. Iya. Oke, lanjut Ibu. Dari kasus tadi, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tergantung dari permasalahannya Pak. Nah, kalau misalnya kasus ini bisa diselesaikan pada hari itu, saya akan selesaikan. Akan tetapi jika kasus itu cukup rumit, cukup ribet, maka saya perlu waktu untuk menyelesaikannya. Dengan rapat dengan dewan guru dan yang lain. Ayo lanjut ini Bu, pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah jika ada kerjasama yang baik antar semua
semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi butuh kerjasama ya. Betul ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Iya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita harus memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan dalam dilema etika. Kan ada 3 prinsip Pak ya. Yang pertama kan berdasarkan pada hasil akhir. Betul. Yang kedua berdasarkan pada peraturan. Yang ketiga berdasarkan pada rasa peduli. Nah ini yang paling saya anukan, ini yang rasa peduli. Bagaimana ya kepedulian kita sehingga anak-anak tidak dirugikan, orang lain tidak dirugikan Pak. Sebisa mungkin permasalahan tersebut dapat selesai dengan baik. Baik, terima kasih banyak Bu atas wawancara hari ini. Semoga ini ada hikmahnya untuk saya pribadi. Siap. Terima kasih Bu. Analisis dan refleksi wawancara bersama dengan 2 kepala sekolah. Yang pertama adalah hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetapi berpihak kepada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan dan rasa kasih sayang dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam mengambil keputusan belum ada prosedur menggunakan dan langkah-langkah mengambil dan pengujian keputusan. Berikutnya rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil mengambil keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan menguji menggunakan 9 langkah mengambil keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Berikutnya, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secara secepatnya dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid.